Perkenalkan, nama saya Ihsan Agung Prakosa dengan NIM B10020544. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami pada bagian pengertian atau latar belakang. Yaitu yang pertama, apa itu Gojek? Gojek adalah sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Selanjutnya, kapan dan siapa pendiri Gojek? Gojek didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Selanjutnya, bagaimana proses dari Gojek dalam meraih kesuksesannya sampai sekarang? Yaitu, ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek. Hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta. Pada tanggal 13 Oktober 2010, Gojek resmi berdiri dengan 20 orang pengemudi. Pada saat itu, Gojek masih mengandalkan call center untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Pada pertengahan 2014, berkat popularitas Uber kala itu, Nadiem Makarim mulai mendapatkan tawaran investasi. Pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS untuk menggantikan sistem pemasaran menggunakan call center. Kemunculan Gojek diiringi oleh beberapa permasalahan yang berakar dari ketidaksetujuan dan protes dari pengendara ojek tradisional yang terancam pangsa pasarnya. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Janatul Firdausi. NIM saya B100200-548. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan Gojek Indonesia bisa berhasil. Nah, di dalam faktor-faktor ini itu ada dua. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Di sini saya hanya akan menjelaskan faktor internal saja karena faktor eksternal akan dijelaskan oleh teman saya nanti di slide berikutnya seperti itu. Oke. Yang pertama, faktor internal itu apa sih? Faktor internal itu adalah faktor yang dipengaruhi oleh perusahaan itu sendiri, tidak adanya keterkaitan dengan organisasi atau kerjasama yang lainnya seperti itu ya. Nah, faktor internal itu sendiri itu ada 14. Mari kita bahas sih, apa aja sih itu faktor internalnya? Yang pertama, adanya produk yang ditawarkan oleh Gojek itu cukup lengkap. Kenapa kok cukup lengkap? Karena adanya bisa mengantarkan makanan, bisa pesan makanan, bisa mengantarkan paket, bisa fasilitas ojek-ojeknya, maksudnya fasilitas pengemudinya itu ada yang dengan mobil ataupun dengan motor, begitu ya. Nah, oke, yang kedua yaitu tarif Gojek itu terjangkau dan metode pembayarannya non tunai, dengan GoPay pun bisa. Apa sih itu GoPay? GoPay adalah salah satu metode pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan Gojek Indonesia tanpa harus bertemu langsung dengan pengemudi itu sendiri, begitu ya. Nah, ini gimana sih caranya mengisi GoPay? Cara mengisi GoPay ini sendiri yaitu dengan kita datang ke supermarket yang ada di daerah-daerah kita, lalu kita mengisi saldo tersebut dengan dengan nominal yang kita inginkan, begitu ya teman-teman. Lalu yang ketiga, ternyata ketiga itu juga ada gangguannya teman-teman, gangguan GoPay yang merugikan mitra pengemudi dan juga pengguna. Mengapa bisa demikian? Karena ketika pengemudi menggunakan Gojek dan tidak membawa uang kas atau uang cash, begitu ya teman-teman. Nah, itu akan mempengaruhi bagaimana sih pengguna itu tadi membayar si pengemudi, begitu ya. Maka dari itu akan menyebabkan si pengguna dan pengemudi mengalami kerugian seperti itu.
Nah, lalu yang keempat yaitu Gojek memiliki 70 kantor cabang di kota 50 yang di 50 kota terbesar di Indonesia, gitu ya teman-teman. Nah, cukup banyak sekali bukan? Ini tuh sudah sangat merajalela begitu teman-teman Gojek itu. Nah, lalu yang kelima, promosi Gojek yang berkonsep menghibur namun memberikan pesan akan eksistensi Gojek secara digital maupun fisik begitu. Lalu lanjut yang keenam adalah logo Gojek sebagai atribut resmi mitra pengemudi untuk kenyamanan konsumen. Seperti contohnya kita ketahui adanya jaket dari si pengemudi ya teman-teman, itu warnanya hijau, maka itu yang akan menjadi logo dari perusahaan Gojek itu sendiri. Lalu yang ketujuh yaitu logo Gojek mengancam mitra pengemudi menjadi target penyerangan di jalan dari pihak yang tidak setuju dengan keberadaan ojek daring. Nah, lalu yang kedelapan adalah kendaraan yang digunakan sesuai dengan peraturan Polri. Kesembilan, pengguna dimudahkan dengan aplikasi untuk melakukan pemesanan. Jadi tidak perlu kita datang menunggu ojek, itu tidak perlu ya teman-teman. Kita bisa di rumah saja ataupun di mana saja. Ketika kita membutuhkan Gojek tersebut, kita hanya tinggal mendownload aplikasi Gojek, lalu kita langsung saja klik memesan Gojek tersebut ya teman-teman. Maka di situ pengemudi itu akan menghampiri kita begitu ya teman-teman. Lalu yang ke-10, aplikasi yang digunakan masih perlu banyak pengembangan karena cukup sering terjadi kegagalan. Ya, memang seperti itu ya teman-teman. Pengalaman saya sendiri pun juga seperti itu. Banyak sekali kegagalan yang terjadi seperti itu ya teman-teman. Lalu yang ke-11 yaitu adanya proses pemesanan yang praktis dan cepat begitu ya. Oke, yang ke-12 adalah target konsumen dengan umur produktif, memiliki profesi, dan bergaya hidup modern. Sebetulnya tidak hanya yang bergaya hidup modern saja. Ada kok yang pesan dengan dia itu tidak bergaya hidup modern, tapi dia mengetahui aplikasi tersebut begitu ya. Nah, di sini kesimpulannya tidak hanya mahasiswa saja, tapi orang-orang di sekitar sana yang sudah mengetahui perkembangan iptek pada saat ini ataupun di zaman sekarang ini, pasti dia lebih menginginkan untuk pesan Gojek tersebut begitu ya teman-teman. Karena lebih praktis dan kita tidak usah keluar rumah ataupun tidak usah menunggu ojek-ojek yang lainnya begitu. Kita hanya menunggu di rumah saja, membuka aplikasi, mencari apa yang kita butuhkan, memesan apa yang kita butuhkan, lalu pengemudi pun akan menghampiri kita ke rumah seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu yang ke-13 adanya diferensiasi produk. Pelayanan dan personel Gojek itu lebih unggul daripada kompetitor. Mengapa sih kok daripada kompetitor? Karena mereka tuh tidak mengedepankan kompetisinya atau kompetitornya begitu ya. Mereka itu hanya mengedepankan diferensiasi produknya, pelayanannya, dan juga personal Gojeknya begitu ya teman-teman. Biar kita sebagai pengguna itu merasakan kenyamanan begitu saat menggunakan Gojek tersebut atau fasilitas Gojek tersebut begitu ya teman-teman. Lalu yang terakhir yaitu sistem rekrutmen yang menggunakan teknologi internet dan proses seleksi yang ketat. Jadi ketika kita ingin mendaftarkan diri untuk menjadi salah satu personel Gojek, maka akan melalui teknologi internet dan juga melalui proses seleksi yang sangat ketat seperti itu teman-teman. Nah, baik, mungkin ini saja faktor faktor internal yang bisa saya sampaikan. Nanti faktor eksternal akan disampaikan oleh teman saya. Baik, sebelum saya menjelaskan faktor eksternal, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wildan Derajat Wibowo dengan NIM B100-200-563. Nah, sebelumnya apa sih faktor eksternal? Faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar jangkauan perusahaan yang dapat menimbulkan suatu peluang ataupun ancaman. Di sini ada 9 faktor eksternal yang akan saya sampaikan. Pertama, Gojek bekerja sama dengan perusahaan lokal di negara tujuan ekspansi dengan cara merger horizontal.
Apa saja tujuan merger horizontal? Tujuan diadakan merger oleh Gojek adalah agar dapat masuk ke negara tujuan dengan menyerap budaya lokal yang nantinya dapat diterapkan di model bisnisnya. Faktor yang kedua, terdapat ancaman dari pendatang baru dengan model aplikasi dan atau bisnis yang serupa dengan Gojek. Dalam hal ini seperti Grab sebagai pesaing terbesar. Ketiga, masih terdapat masyarakat yang menggunakan taksi dan ojek bukan daring. Keempat, Gojek memiliki lapangan pekerjaan yang cukup luas, terutama sebagai mitra pengemudi. Hal ini merupakan keuntungan bagi Gojek karena tidak kesulitan mencari mitra pengemudi. Faktor kelima, gejolak politik di Indonesia yang dapat mempengaruhi bisnis Gojek. Keenam, keadaan politik di negara tujuan ekspansi Gojek cukup stabil. Hal ini sangat penting karena perubahan dalam suatu tindakan maupun kebijakan politik di suatu negara dapat menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan dan perekonomian negara tersebut, sehingga sangat berdampak pada perusahaan. Faktor ketujuh, keadaan ekonomi Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina baik untuk melakukan ekspansi. Karena dengan kondisi ekonomi yang baik dan stabil di suatu negara, perusahaan dapat mengurangi risiko dan memaksimalkan potensi. Faktor kedelapan, gaya hidup modern masyarakat di Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Masyarakat modern dalam hal ini seperti penggunaan smartphone yang luas sehingga dapat memberikan peluang kepada Gojek untuk memiliki jangkauan konsumen yang lebih banyak. Dan faktor yang kesembilan, tanggung jawab sosial bersifat humanis Gojek kepada lingkungan di sekitar untuk kesejahteraan sosial. Tanggung jawab sosial ini adalah komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan masyarakat. Itu tadi beberapa faktor eksternal yang dapat saya sampaikan. Pada slide selanjutnya akan dipresentasikan teman kami. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rohadatul Aisyah NIM B100200505 ingin menyampaikan kesimpulan dari pembahasan kelompok kami. Gojek sudah berada di 50 kota yang ada di Indonesia. Ini menandakan bahwa Gojek sudah melakukan ekspansi di dalam negeri. Karena cukup lama di Indonesia, Gojek juga ingin melakukan ekspansi ke beberapa negara Asia Tenggara. Karena latar belakang dari Nadiem Makarim ingin mencoba menerapkan Gojek yang sudah berhasil dijalankan di Indonesia dapat diterapkan di negara lain. Sebelumnya, perusahaan sudah meninjau dan meneliti karena negara yang dituju memiliki karakteristik dan budaya yang serupa dengan negara Indonesia. Hasil penelitian tersebut, Gojek hanya perlu melakukan sedikit penyesuaian dalam melakukan pengembangan pasarnya. Selain itu, tujuan pengembangan pasar ini salah satunya adalah untuk menjadikan Gojek sebagai aplikasi yang memberikan banyak layanan dalam satu aplikasi dan dapat digunakan oleh banyak orang. Dalam melakukan ekspansi di dalam maupun di luar negeri, perusahaan harus mengetahui dan memperhitungkan keadaan lingkungan eksternal dan internal. Karena keadaan lingkungan tersebut dapat memberi dampak yang bersifat positif atau negatif terhadap rencana strategi perusahaan. Sehingga dampak ini dapat menentukan sebuah perusahaan dapat menjalankan strategi ekspansinya atau tidak. Bahkan bisa saja perusahaan menghentikan perencanaan strateginya tersebut. Perkenalkan, saya Yuswina Skarkusia dengan NIM B100-200-576. Berdasarkan pemaparan materi dan juga kesimpulan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, selanjutnya terdapat saran strategi yang bisa menjadi perhitungan perencanaan untuk ekspansi Gojek di Indonesia dan di Asia Tenggara. Berikut saran strategi kepada Gojek. Pertama, penetrasi pasar dapat dilakukan dengan pengembangan keamanan sistem Gojek agar pengguna tidak dirugikan oleh kesalahan pada aplikasi. Hal ini dilakukan agar konsumen dapat menjadi pengguna yang setia tanpa khawatir akan keberlangsungan dari Gojek dan dapat menjadi pengguna yang loyal. Kedua, pengembangan pasar dapat dilakukan oleh Gojek dengan penambahan kantor cabang Gojek di Indonesia seperti di Papua dan di Nusa Tenggara. Hal ini dikarenakan infrastruktur di Papua sudah cukup lengkap dan di Nusa Tenggara sudah banyak turis lokal maupun mancanegara yang telah mengunjunginya. Selain itu, dapat dilakukan perencanaan model bisnis, aplikasi, dan implementasi Gojek di beberapa negara di Asia Tenggara. Hal ini untuk mendukung tujuan dari pengembangan pasar Gojek, yaitu untuk menguasai transportasi daring di Asia Tenggara dan menjadikan aplikasinya sebagai super apps. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami.
Terima kasih dan semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Sekian, see you.